confirm. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama Bilik Channel, channel yang menyajikan alur cerita film untuk Anda semua. Film ini bercerita tentang kisah seorang pria yang bernama Henry Brogan, yang diperankan oleh Will Smith. Henry merupakan seorang pria mantan sniper jitu di Angkatan Laut. Henry menjadi sasaran pembunuhan oleh lelaki misterius yang terus mengintainya. Siapakah sebenarnya sosok lelaki misterius ini? Berhasilkah Henry melawan lelaki misterius yang terus memburunya? Saksikan alur ceritanya dalam film Gemini Man di Bilik Channel. Tapi sebelum alur ceritanya dimulai, mohon agar tombol subscribe-nya diklik terlebih dahulu, agar Bilik Channel bisa berkembang dan menyajikan film-film lainnya. Film dimulai di stasiun kereta kota Leeds, Belgia. Terlihat Henry seorang mantan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bekerja untuk DIA, yaitu Badan Intelijen dan Pertahanan Amerika Serikat. Saat itu ia ditugaskan untuk membunuh kepala teroris di dalam sebuah kereta cepat, di mana kereta tersebut penuh dengan awak penumpang. Henry dibantu oleh rekannya yang bernama Marino. Marino saat itu berada di kereta tersebut untuk memberitahukan keadaan di dalam kereta. Terlihat Henry mulai melihat kondisi situasi di tempat itu, dan melakukan perhitungan jarak dan kecepatan kereta api. Saat itu Henry melihat targetnya dan akan segera menembak, namun tiba-tiba ada seorang anak kecil di dalam kereta mendekati sang target. Henry pun menunda penembakan tersebut. Setelah ibu dari anak itu mengajaknya kembali ke kursi, dan setelah Marino memberitahu bahwa kondisi aman, maka Henry pun segera melepaskan tembakan ke targetnya. Akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan misinya, dan Marino pun mengakui bahwa itu merupakan tembakan terbaiknya setelah mengenai leher si target di dalam kereta dengan kecepatan tinggi. Hal itu dibuktikan oleh Marino dengan rekaman target dan situasi kepanikan di dalam kereta saat itu. Henry pun meminta Marino untuk segera menghapusnya. Marino pun mengatakan bahwa ia sangat kagum karena mampu membunuh si target, karena dia yang paling berhasil, setelah 4 orang yang ditugaskan sebelumnya gagal melaksanakan misinya. Akhirnya Henry pun memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya setelah menyelesaikan misi terakhirnya. Dia pun tinggal di sebuah tempat yang tenang bernama Buttermill. Saat itu Henry dikunjungi oleh temannya agen DIA yaitu Dale Peterson. Peterson pun menanyakan alasan Henry pensiun lebih cepat. Henry pun menjelaskan bahwa dia tidak tenang dan hidup damai setelah 72 target telah dibunuhnya. Dan dia pun merasa beruntung dengan tembakan di kereta saat itu. Karena sedikit saja meleset, dia bisa membunuh anak tersebut. Keesokan harinya Henry berencana akan pergi untuk memancing. Di tempat penyewaan kapal, dia bertemu dengan seorang pegawai yang bernama Denny, dan ia mengaku sebagai mahasiswa S2 Ilmu Biologi Laut. Marine Biology. Ternyata Henry menyewa kapal bukanlah untuk memancing, tetapi untuk bertemu dengan temannya yang bernama Jack Willis. Saat itu Jack memberitahu kepada Henry bahwa orang yang bernama Dormov, yaitu orang yang ditembaknya di kereta cepat, ternyata bukanlah seorang teroris, melainkan seorang ahli biologi molekular. Jack pun mengatakan bahwa ada seseorang telah memalsukan berkasnya, dan dia belum mengetahui motif dan siapa pelakunya. Jack pun mengaku mendapat informasi tersebut dari temannya yang berada di luar negeri, dan ia pun meminta kepada Henry agar berhati-hati. Love you, brother. You too. Di markas DIA terlihat deputi bidang operasi yang bernama Lassiter sedang menyadap pembicaraan Henry dan Jack di sebuah kapal terkait pemalsuan berkas Dormov. Saat itu terlihat juga Clay, pemilik organisasi paramiliter swasta yang bernama Gemini. Mengetahui rahasia mereka akan terbongkar,
Maka Clay pun berencana akan membunuh Henry dengan menggunakan anggota Gemini. Namun Lassiter menolaknya, karena dia tak ingin Gemini beroperasi di Amerika. Dan Clay pun memberikan kesempatan satu kali untuk membereskan Henry. You have one chance not to screw this up. Pada saat perjalanan kembali ke dermaga, Henry merasa ada yang aneh dengan perahunya. Saat ia memeriksanya, ia menemukan alat penyadap yang diletakkan di perahunya. Saat itu juga, Henry menemui Danny dan memperlihatkan alat tersebut kepadanya. Lalu Henry menanyakan apakah Danny seorang agen, dan menanyakan juga apakah Danny disuruh oleh Peterson untuk mengawasinya. Namun Danny saat itu menjawab bahwa dia tidak mengetahui Peterson, dan dia juga tidak mengetahui apa itu DIA. Saat itu Henry mengajak Danny untuk bertemu di Velika Point untuk minum bersama, dan Henry membawa seikat bunga sebagai permintaan maaf karena tidak mempercayainya waktu itu. Begitu Danny mengatakan kenapa Henry tidak begitu mudah percaya kepada seseorang, tiba-tiba Henry mengeluarkan selembar kertas yang berisi kartu identitas Danny sebagai anggota DIA. Akhirnya Danny mengakui kalau penyamarannya terbongkar, dan Danny mengakui bahwa ia adalah anggota DIA. Saat pulang Danny mengucapkan perpisahan kepada Henry, sebab mungkin ia akan dipindah tugaskan ke tempat lain, karena tugas rahasia untuk mengawasi Henry sudah terbongkar. Night toast. Saat Henry sedang tertidur, tiba-tiba ia terbangun oleh tanda perimeter di ponselnya, yang menandakan bahwa beberapa orang telah memasuki rumahnya. Ia pun segera masuk ke ruang rahasianya, dan mencoba menghubungi Marino, agar segera pergi menjauh untuk menyelamatkan diri. Henry juga melarangnya untuk menggunakan alat elektronik lainnya, dan jangan menghubungi siapapun, terutama anggota DIA. Saat percakapan Henry dan Marino belum selesai, Henry mendengar kalau Marino telah dihabisi, karena terdengar tembakan dari ponselnya. Lalu Henry mendatangi rumah Danny, dan saat itu ia langsung menghabisi beberapa pasukan yang sedang mengintai rumah tersebut. Danny merasa kaget dengan kemunculan Henry, yang tiba-tiba berada di kamarnya. Saat Henry melihat Danny yang baru terbangun, Henry yakin bahwa Danny tidak terlibat dengan rencana pembunuhan dirinya. Ia pun berkesimpulan bahwa Danny juga akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Lalu Henry mengajak untuk pergi menjauh, dan menyuruh Danny ke loket untuk mengambil kunci duplikat kapal. Namun saat Danny berada di loket, seorang anggota pasukan DIA menodongkan pistol kepadanya, yang akhirnya Danny pun melawan, dan berhasil melumpuhkannya. Saat Henry datang, Danny mengatakan kalau orang tersebut adalah anak buah Lassiter. Sebelum mereka berangkat, Henry mengingatkan Danny agar membuang semua barang-barang yang bisa melacak keberadaan mereka. Saat itu Lassiter bertemu kembali dengan Clay. Mereka membicarakan kegagalan anak buah Lassiter untuk menghabisi Henry. Maka Clay pun akan menggunakan Gemini untuk menghabisi Henry, dan membuat keadaan tersebut seolah-olah dilakukan oleh orang Rusia. Akhirnya mereka berdua bersandar di sebuah pulau kecil, sambil menunggu sahabat Henry yang akan datang menjemputnya. Tak lama kemudian terlihat pesawat teman Henry yang datang. Dan Danny pun berkenalan dengan sahabat Henry yang bernama Baron. Henry pun bercerita bahwa kemungkinan Jack sudah mati. Baron pun menyarankan agar mereka tinggal di tempatnya untuk sementara waktu. Setelah itu mereka pun segera bergegas meninggalkan pulau tersebut. Mereka bertiga pun lalu diam di suatu tempat,
Lalu Henry langsung menghubungi Peterson dan menanyakan apakah dia terlibat juga dalam rencana pembunuhan dirinya. Peterson mengaku sama sekali tak terlibat, namun ia tidak memiliki kuasa untuk melawan, dikarenakan perintah tersebut datang langsung dari Inspektur Jenderal. Henry juga menanyakan tentang pemalsuan berkas Dormov, dan Peterson pun mengakui bahwa dirinya lah yang telah memalsukan berkas tersebut agar Henry bisa membunuh Dormov. Peterson menerangkan bahwa itu semua adalah perintah dari Clay. Mereka lalu berpindah menuju Cartagena, Kolombia, yaitu di kediaman Baron. Henry saat itu menceritakan kepada Danny bahwa Clay bisa mendapatkan jutaan dolar dari program Gemini, dan dia bisa menculik atau membunuh target sesuka hatinya. Gemini juga bisa menghilangkan 12 pangeran Arab, dan Henry juga menerangkan bahwa Gemini merupakan tempat pembunuhan dan penyiksaan yang ilegal. Keesokan paginya Henry terbangun dan melihat seseorang di atas rumah Baron. Saat itu juga Henry langsung berpakaian dan mengambil senjata. Lalu Henry membangunkan Danny dan Baron agar segera pergi ke tempat yang aman, sementara dia akan menghadapi orang misterius tersebut. Henry lalu berjalan keluar dengan mempercepat langkahnya, karena mengetahui bahwa orang tersebut akan memburunya. Hingga akhirnya terjadilah tembak-menembak di antara keduanya. Saat Henry akan menembaknya, dia merasa terkejut setelah melihat bahwa wajah pria tersebut sangat mirip dengannya. Pria yang mirip dengannya tersebut bernama Junior. Karena melihat persamaan tersebut, Henry pun mengurungkan niatnya untuk menembak dan memancing pria itu agar Henry bisa lebih tahu tentang pria tersebut. Lalu saat mereka berada di gedung, Henry bertanya siapa dia dan siapa yang mengirimnya. Lalu Henry mengatakan bahwa dia bisa saja membunuhnya saat di atap gedung. Tapi Junior tak peduli dengan Henry. Ia pun tetap berambisi untuk membunuh Henry, dan keduanya pun menembak kembali satu sama lain. Saat itu Henry terjatuh karena hampir terkena tembakan Junior. Lalu Henry berusaha kabur setelah merampas motor salah seorang yang ditemuinya. Begitupun dengan Junior yang tetap mengejar Henry. Akhirnya Junior bisa membuat Henry terjatuh dari motor yang dikendarainya. Dan disitulah Henry merasa kewalahan menghindari serangan Junior. Beruntung saat itu polisi setempat datang dan membuat Junior pergi menghilang. Terlihat Henry pun ditangkap oleh polisi setempat karena telah membuat keonaran. Setelah Danny dan Baron melakukan pendekatan diplomatik, Henry pun bisa keluar dan diserahkan kepada mereka berdua. Lalu mereka bertiga pun berencana menuju ke Budapest untuk menemui informan Jack yang bernama Yuri. Karena Yuri mengetahui rahasia Clay yang membuat Henry terus diburu. Akhirnya mereka bertiga menuju Budapest dengan meminjam pesawat pribadi temannya Baron. Saat Danny merawat luka Henry, ia menanyakan tentang kemiripan wajah Junior dengan Henry. Tapi Henry menolak untuk membahasnya, karena ia juga masih dibuat bingung dengan kenyataan itu. Ia bahkan merasa seperti melihat hantu sewaktu memandang wajahnya. Di lain tempat, Clay terbangun dari tidurnya dan melihat Junior sedang merawat lukanya sendiri. Lalu Junior berkata kepada Clay yang merupakan ayah angkatnya
Ia merasakan hal yang aneh ketika berhadapan dengan Henry. Dan Junior mengatakan siapa Henry sebenarnya. Namun Clay berkata bahwa situasi yang dialami Junior merupakan rasa takut yang dirasakannya. Ia menyuruh untuk menghadapi rasa takut tersebut. Saat di Budapest, Hungaria, Danny secara diam-diam membawa sampel berupa topi milik Junior dan bercak darah milik Henry. Danny meminta kepada ahli genetik untuk dilakukan identifikasi kesamaan DNA dari dua orang tersebut. Setelah mengetahui hasil uji DNA-nya, lalu Danny memberitahu kepada Henry bahwa Junior bukan saja mirip dengannya, tapi Junior merupakan klon dari Henry. Dan Danny juga mengatakan kalau petugas lab melakukan uji DNA sebanyak 3 kali, dan hasilnya benar-benar identik. Henry pun bingung kenapa mereka hanya mengklon dirinya saja, namun Danny memberikan alasan bahwa kemampuan Henry lah yang membuat Gemini memilihnya. Henry dianggap sebagai prajurit terbaik, yang mampu membunuh target bergerak sejauh lebih dari 2 km, dan hanya bisa digantikan oleh klonnya sendiri. Saat itu Henry bertemu dengan Yuri untuk mendapatkan keterangan. Yuri menjelaskan kepadanya bahwa Clay dan Dormov telah membuat terobosan baru untuk memproduksi massal prajurit yang pintar dan tangguh. Namun karena Dormov ribut dengan Clay, dikarenakan perbedaan pendapat, maka Dormov memutuskan untuk kembali ke Rusia. Saat itulah Henry ditugaskan untuk membunuh Dormov. Yuri juga mengatakan bahwa Clay harus dihentikan, dan Henry merupakan senjata untuk menghancurkan laboratorium milik Clay. Lalu Danny mengatakan pada Henry bahwa mereka harus bertemu dengan Junior dan menerangkan semua kepadanya, karena menurutnya Junior merupakan peluang terbaik untuk menangkap Clay Ferris. Saat itu Lassiter ditelepon oleh Henry yang sedang berada di kafe. Henry mengancam akan menembaknya jika tidak mengatakan yang sebenarnya mengenai keterlibatan Lassiter dengan program kloningan Gemini. Namun Lassiter membantah bahwa program cloning tersebut sudah ada sebelum dirinya masuk di agen DIA. Henry kemudian mengatakan bahwa ia akan menyerahkan Danny agennya, namun harus Junior lah yang menjemputnya. Mereka pun sepakat bertemu dengan Junior di Kastil Vajdahunyad malam nanti. Malam harinya Danny bertemu dengan Junior di kastil. Saat bertemu, Junior memerintahkan Danny melepaskan pakaiannya untuk memastikan bahwa Danny tidak memakai alat penyadap. Setelah Danny diperiksa dan dipastikan aman, Junior menelpon Henry untuk membicarakan tempat pertemuan selanjutnya. Dan Junior mengancam akan menembak kepala Danny jika dalam waktu 12 menit Henry tidak muncul. Danny lalu mengemudikan mobil menuju tempat berikutnya. Setelah sampai, Junior lalu memasang jebakan granat di setiap lorong ruangan dan mematikan semua lampunya. Dan Junior melihat di kegelapan dengan memakai masker inframerahnya. Lalu Junior mengikat Danny dan menutup mulutnya dengan lakban. Dan tiba-tiba terdengar sebuah ledakan di antara lorong gedung. Lalu Junior pun segera memeriksanya. Tetapi ketika memeriksanya, tiba-tiba Junior dipukul oleh Henry. Dan Junior lah ternyata yang telah termakan oleh jebakan Henry. Setelah membuang semua senjata Junior, Henry melepaskan semua ikatan Danny. Dan ternyata Danny memakai alat penyadap yang dipasang di mulutnya. Karena itulah Henry mengetahui setiap jebakan yang dipasang di lorong gedung. Lalu Henry menceritakan kepada Junior tentang semua sifat, hobi, dan kebiasaan mereka yang sama, bahkan kelebihan dan kekurangan mereka. Dan Henry juga menceritakan bahwa Clay mengkloning dirinya karena tak ada lagi prajurit yang seperti dirinya. Henry berkata bahwa Clay telah membohongi Junior dengan mengatakannya sebagai anak yatim piatu.
Namun Junior tetap dengan keinginannya untuk tetap membunuh Henry. Dan akhirnya mereka pun saling memukul, hingga senjata yang terjatuh diambil oleh Danny. Saat itu Henry melarang Danny untuk menembaknya. Saat perkelahian berlanjut, mereka berdua sampai tercebur ke kolam air. Dan Danny melihat Henry dalam situasi yang berbahaya. Ia pun segera mengambil tindakan dengan menembak tangan Junior. Lalu Junior pun pergi dengan berteriak kalau dirinya bukanlah Henry. I'm not you! Junior dalam keadaan bingung datang menghampiri Clay untuk memastikan bahwa ia anak yatim piatu dan menanyakan kapan hari ulang tahunnya. Akhirnya Clay pun mengaku telah membohongi Junior selama ini. Ia lalu mencoba menghiburnya dengan berkata bahwa Junior lah yang terbaik dan memiliki semua kelebihan dibandingkan Henry. Sementara itu Henry telah mendarat di Georgia, lalu mereka masuk ke peternakan untuk mencari kendaraan. Tiba-tiba Junior muncul dan menembakkan racun lebah ke tubuh Henry, sehingga membuat Henry kesulitan bernafas. Setelah dirasa Henry tidak berdaya, Junior lalu memberikan suntikan penawarnya, yang membuat Henry kembali normal. Ternyata Junior hanya hendak memastikan bahwa Henry alergi terhadap lebah. Saat itu Baron bertanya kepada Junior, kenapa Junior selalu bisa melacak keberadaan mereka. Lalu Junior mengatakan bahwa di tubuh Henry terdapat alat pelacak. Akhirnya dengan meminta izin, Junior pun mengeluarkan pelacak tersebut dari tubuh Henry. Dan Junior pun sekarang berada di pihak Henry untuk membantunya. Lalu mereka mencari Clay dengan pergi menuju ke markas Gemini. Saat mereka berhenti di lampu merah, tiba-tiba Clay menelpon Junior dan menyuruhnya untuk lari meninggalkan mereka. Namun Junior tak menghiraukan perintah Clay. Saat Junior akan membelokkan mobilnya, tiba-tiba terlihat pasukan sudah menunggu, dan pasukan tersebut terlihat menembakkan misil ke arah mereka. Junior dan Henry selamat dari tembakan tersebut, namun Baron pun tewas saat itu. Junior lalu segera berlari mencari Clay, sementara Henry dan Danny bersembunyi di balik tembok bangunan. Saat itu pasukan Gemini datang, dan menembakkan ke arah rumah, dengan senapan mesin berteknologi canggih, yang menghancurkan sebagian bangunan tersebut. Terlihat juga Junior yang sedang bertarung melawan Clay ayah angkatnya. Akhirnya Henry dan Danny menembak satu persatu pasukan musuh. Namun sayang, kaki Danny tertembak, yang menyebabkan Danny kesulitan untuk berjalan. Sehingga Henry terpaksa menarik baju Danny dari belakang. Saat Henry dan Danny telah kehabisan peluru, tiba-tiba Junior muncul dan membantu Henry. Thank you. Clay yang pura-pura pingsan, akhirnya terbangun setelah melihat prajuritnya. Ia langsung memerintahkannya untuk bertarung. Saat Henry dan lainnya berdiskusi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan prajurit musuh. Mereka bertiga pun bertarung melawan satu orang prajurit Clay yang sangat tangguh. Terlihat prajurit tersebut tak mempan dengan peluru. Akhirnya setelah Danny menembak tabung gas yang dilemparkan ke arahnya, dan disusul dengan tembakan Junior, akhirnya anak buah Clay pun mati. Henry lalu mencoba membuka topeng prajurit tersebut. Mereka bertiga pun terkejut setelah melihat wajahnya.
Ternyata dia juga adalah klon dari Henry yang masih berusia belasan tahun. Lalu tiba-tiba Clay muncul dari belakang mereka bertiga. Dia menceritakan bahwa ia melakukan ini semua untuk tujuan mulia, yaitu ingin menggantikan prajurit yang kerap mengalami gangguan mental setelah berperang. Dan juga ingin menciptakan dunia yang aman. Lalu Junior pun mendekatkan senjatanya ke arah Clay untuk membunuhnya. Namun Henry mencegahnya dan mengambil senjatanya dengan perlahan. Tapi tak disangka, justru Henry lah yang menembakkannya ke arah Clay sehingga membuatnya tewas. Henry lalu bertemu dengan Dale Peterson. Ia mengatakan bahwa lab Gemini telah dibongkar, dan program cloning telah dihentikan. Dan ia juga memastikan tidak ada lagi klon yang lain. Peterson pun memastikan bahwa Junior akan aman dan baik-baik saja. Sementara Peterson bisa terbebas dari tuntutan apabila bisa membunuh Lassiter. Sebelum Henry pergi, Peterson pun meminta maaf kepada Henry. I'm really sorry, Henry. 6 bulan kemudian terlihat Henry dan Danny bertemu di sebuah kampus. Saat itu Henry memberikan selamat kepada Danny yang telah naik jabatan. Lalu dari kejauhan Junior pun datang menghampiri mereka berdua. Lalu Junior bercerita bahwa ia akan memasuki jurusan teknik. Henry pun membawakan paspor, SIM dan akte lahir untuk digunakan Junior. Junior juga telah mengganti namanya menjadi Jackson. Lalu mereka pun mencari tempat untuk makan siang. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton di Bilik Channel. Sampai jumpa di film selanjutnya.